Perhatikan semua, ini penjelasan sejarah yang amat penting. Tolong perhatikan semua, jangan sampai luput dari perhatian. Jadi saudara, anak-anak PKI sekarang lewat internet apa mereka bilang? Kami pejuang, kami revolusioner. Dulu tahun 1917 kami lawan PKI. Sebelum yang lain berani melawan PKI, kami yang sudah melawan PKI. Bohong. ISDV ketika itu melawan Belanda bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk kelahiran NKRI. Mereka melawan Belanda, saudara, hanya untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis diganti dengan pemerintahan komunis. Mereka kerja untuk Belanda, mereka kerja untuk komunis Soviet, mereka kerja bukan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Betul? Takbir. Makanya jangan tertipu, saudara, dengan pemutarbalikan sejarah. Makanya anak-anak muda yang gak baca sejarah, mereka pikir betul PKI pejuang, saudara. Tunggu dulu, suruh bicara sama yang ngerti sejarah, jangan mereka bicara sama yang tidak ngerti sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, kita lanjutkan, saudara. Tahun 1917 setelah terjadi kerusuhan, ditangkap tokoh-tokoh Belanda, tapi ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Dengan pertimbangan Belanda mencoba untuk memanfaatkannya karena sudah punya cabang sampai ke daerah, saudara. Akhirnya ISDV tetap diizinkan ada, tapi dalam kontrol ketat pemerintah Hindia Belanda. Nah, saudara, karena dikontrol, orang-orang Belanda memilih hanya menjadi pembina dan penasehat. Diangkatlah Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo untuk memimpin ISDV yang di tahun 1920 mengganti nama menjadi PKH, Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, saudara. Bukan ISDV lagi namanya, namanya PKH. Yang pimpin bukan orang Belanda lagi, tapi Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Setelah itu di tahun 1924 digelar konferensi Perserikatan Komunisme Hindia yang disingkat PKH di kota Semarang, Jawa Tengah, saudara. Melalui konferensi tersebut PKH ganti nama menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, yang diangkat menjadi pimpinan adalah Musso dan Alimin, saudara. Catat baik-baik, saudara. Kenapa mereka berubah menjadi partai? Sebab di awal tahun 1924 ada konferensi komunisme internasional yang diadakan di Moskow, menginstruksikan kepada seluruh serikat buruh yang berkiblat ke Soviet untuk membentuk partai politik di negeri masing-masing, saudara. Ini semua arahan Soviet, saudara. Ini kerja Soviet. Lalu tahun 1927, saudara, tanpa diduga ini PKI berkembang pesat. Setelah menjadi partai, makin banyak orang yang berminat, saudara, dengan aneka ragam janji. Kalau ikut PKI partai, nanti bisa jadi pejabat, nanti bisa jadi anggota dewan, nanti bisa jadi ini, bisa jadi itu, saudara. Buruh dan tani berbagai daerah rame-rame ikut kepada PKI, saudara. Nggak main-main, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 1924 mereka lakukan kerusuhan besar-besaran, saudara. Lebih besar dari tahun 1917. Mereka bakar terminal, mereka bakar stasiun, mereka lakukan sabotase kepada kantor-kantor pemerintah, mereka bakar perkebunan, mereka bakar hutan, mereka bikin kekacauan di mana-mana. Buruh-buruh mogok kerja, saudara, dibikin kekacauan. Pemerintah Hindia Belanda marah besar, diturunkan tentara sebanyak-banyaknya untuk mengatasi para buruh dan tani, dan akhirnya kerusuhan itu bisa diatasi oleh Belanda. Bagaimana pimpinan PKI, saudara? Musso dan Alimin dibuang ke Moskow, bukan di penjara, saudara. Dibuang ke Moskow atas pemerintahan Uni Soviet. Di Moskow dia punya rumah, di Moskow punya mobil, di Moskow dia dapat gaji, saudara. Agen KGB, agen rahasia Uni Soviet. Lalu bagaimana dengan rakyat?
petani dan buruh saudara yang diprovokasi, yang dihasut untuk melakukan kerusuhan, mereka diberondong oleh Belanda, dibantai oleh Belanda, dibunuh oleh Belanda. Berapa ribu yang mati dan 13.000 orang ditangkap, dibuang ke Irian Papua sana saudara, dipaksa kerja keras rodi. Nggak sampai di situ, petani-petani ditangkapi, ditembak satu persatu, mayatnya digantung di jalan-jalan saudara. Insya Allah. Jadi di sini juga anak-anak PKI jangan coba-coba mengatakan kami pejuang, kami revolusioner. Dulu orang-orang tua kami melawan Belanda. Dulu PKI melawan Belanda bukan untuk memerdekakan Indonesia. Dulu PKI melawan Belanda, saudara, mereka hanya menjadi alat Uni Soviet untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis di Eropa untuk diganti dengan pemerintahan komunis. Buruh dan tani hanya dijadikan korban, buruh dan tani hanya dijadikan bemper. Kurang ajar ini PKI, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang dari sini, kalau gitu PKI likik tidak? Likik tidak? Mengorbankan rakyat, buruh, petani jahat tidak? Zalim tidak? Itu yang mereka lakukan, saudara. Baca manifesto PKI, mana ada untuk memerdekakan Indonesia? Enggak ada, saudara. Akhirnya di tahun 1927, setelah PKI melakukan kerusuhan besar, dibubarkan oleh Belanda, saudara. Sejak saat itu finish PKI tidak ada, saudara. Bagaimana nasib Musul Alimin? Tinggal di Uni Soviet, saudara. Dibina, dididik oleh KGB, dan setiap tahun Musul dan Alimin selalu hadir dalam konferensi komunis internasional di Berlin, Jerman, di Beijing, Cina, dan di Moskow, Uni Soviet, mengatasnamakan Indonesia, saudara. Jadi biar anda tahu ini kaki tangan Uni Soviet, tapi mereka nggak balik ke Indonesia, saudara. Singkat cerita, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, tokoh-tokoh nasional bersama para kiai kita kumpul musyawarah, saudara, untuk merumuskan bagaimana kelak bentuk dan dasar negara Indonesia jika merdeka, saudara. Siapa yang terlibat di sana? Satu, almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra pendiri NU, Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa an jami'il muslimin. Tokoh nomor satu NU hadir, saudara, dalam musyawarah untuk melahirkan NKRI. Yang kedua adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah ketika itu, saudara. Dan yang ketiga adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Agus Salim, yang ketika itu menjadi pimpinan Sarekat Islam, saudara. Ini trio kiai, ini trio ulama, saudara, luar biasa. Kenapa Bung Yamin, Bung Hatta berbulan-bulan berdebat dengan kiai kita tiga ini untuk bicara dasar negara? Nggak menang, saudara. Nggak menang. Bagaimana Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin mau menang berdebat sama kiai yang hafal Quran? Al-Quran 30 juz dihafal, apalagi Pancasila 5 butir. Betul? Betul? Makanya nggak menang, saudara. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin ngotot Indonesia harus menjadi negara sekuler, saudara. Sebagaimana tadi Ibu Nyai, wakil bupati kita, mengatakan negara nggak bisa dipisah dari agama. Itu prinsip NU dari semenjak berdiri, saudara. Ketika itu Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin minta negara-negara, agama-agama, politik-politik, agama-agama nggak boleh ada, ini harus menjadi negara sekuler. Ditentang oleh Kiai Haji Wahid Hasim, ditentang oleh Kiai Haji Agus Salim, ditentang oleh Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Tiga ulama ini bersatu, saudara, supaya Indonesia lahir tetap ada di rel agama. Akhirnya mereka berhasil bahwa Indonesia negara berdasarkan ketuhanan. Bahkan ketika itu, saudara, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, yang disepakati oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia adalah
Indonesia berdiri atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak dipaksa buat orang di luar Islam. Tapi pada tanggal 17 Agustus begitu kita merdeka, Jepang tidak terima ada syariat, saudara. Ditekan Bung Karno, ditekan Bung Hatta, ditekan Bung Yamin supaya syariatnya dihapus, saudara. Akhirnya tanggal 18 Agustus digelar lagi sidang. Sayang sejuta sayang, saya harus kabarkan kepada masyarakat NU yang ada di Tegal, begitu digelar musyawarah kembali, trio ulama enggak diundang lagi, saudara. Kiai Haji Wahid Hasim tidak hadir, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir tidak hadir, Kiai Haji Agus Salim tidak hadir. Kenapa mereka bertiga tidak diundang? Karena Bung Hatta, Bung Yamin dan juga saudara Bung Karno, mereka tahu kalau tiga kiai ini diundang nggak menang berdebat, saudara. Mereka udah tahu kok, berbulan-bulan berdebat sama kiai soal dasar negara, saudara, nggak menang. Akhirnya ketuhanan diganti, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban dan seterusnya dicoret, dihapus, saudara. Hanya tinggal ketuhanan. Tapi ketika itu orang-orang NU yang hadir, walaupun tidak sekaliber Kiai Hasim, Kiai Wahid Hasim, orang-orang Muhammadiyah yang hadir termasuk Ki Bagus, saudara, mereka protes, mereka tentang, terjadi perdebatan. Akhirnya kelompok Islam mengalah, tapi dengan syarat boleh dihapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi syarat ketuhanannya ditambah yang Maha Esa. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, saudara. Begitu juga Bung Yamin. Jepang juga nggak keberatan, saudara. Inilah, saudara, inilah pertolongan Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menghapus syariat dari dasar negara, dihapus, tapi tanpa mereka sadari syariat dihapus, tauhid yang datang, saudara. Saya mau tanya, ketuhanan yang Maha Esa, saudara, siapa Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Syariat dihapus, gantinya tauhid, saudara. Subhanallah. Jepang nggak sadar, saudara, syariat hilang, diganti tauhid, naik pangkat, saudara. Alhamdulillah. Itu cerdasnya orang NU dulu, itu cerdasnya orang Muhammadiyah dulu, itu cerdasnya para kiai dulu yang berjuang untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu jasa NU dalam mendirikan NKRI besar tidak? Besar tidak? Nggak bisa dihapus dari lembaran sejarah, saudara. Tanpa NU jangan mimpi NKRI ini hadir. Tanpa NU jangan mimpi Pancasila itu ada, saudara. Tanpa NU jangan mimpi dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan berkahnya, NU Muhammadiyah Syarikat Islam saat itu bersatu untuk melahirkan NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi bersyukur, alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, ada PKI ikut rapat? Enggak ada. Ada PKI ikut musyawarah? Enggak ada, saudara. PKI udah bubar. Musuh Arimin ada di Soviet, saudara. Enggak ada mereka ikut merumuskan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Enggak ada PKI ikut rapat, enggak ada PKI ikut musyawarah, enggak ada PKI ikut sidang melahirkan negara. Tidak ada. Yang melahirkan negara Republik Indonesia adalah saudara Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, dan kawan-kawan yang ikut dalam sidang BPPKI, saudara. Itu yang melahirkan Republik Indonesia. Tidak ada PKI. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Ada PKI ikut dalam melahirkan Republik? Tidak ada, saudara.